Halo guys, selamat datang lagi. Terima kasih banget buat kalian yang udah support, udah komen yang baik-baik. Terima kasih banyak-banyak banget. Dan buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe, boleh banget klik aja tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalau ada video menarik lainnya, kalian akan mendapatkan notifikasi. So, jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah tragedi di kota kecil bernama Granby. Jadi pada tanggal 4 Juni 2004 ada seorang pria bernama Marvin yang sengaja menghancurkan kota menggunakan bulldozer modifikasi yang dia modif sendiri. Dia melakukan ini dengan dalih untuk membalas dendam kepada pemerintah kota dan seorang pengusaha dengan meratakan 13 bangunan di kota tersebut, termasuk balai kota, kantor polisi, dan bangunan lainnya. Tapi sayangnya berakhir dengan Marvin yang mengakhiri hidupnya sendiri dan tragedi ini kemudian dikenal sebagai Killdozer. Marvin John Hemeyer. Kalau kita mundur jauh ke masa mudanya Marvin, sebenarnya nggak ada yang menyangka kalau hidup pria ini bakal berakhir dengan mengendarai bulldozer lapis baja dan mengguncang satu kota kecil di Colorado. Marvin lahir di sebuah desa kecil yang bernama Castlewood di Dakota Selatan pada tanggal 28 Oktober 1951 di sebuah peternakan sapi yang sunyi dan dingin. Dia tumbuh seperti anak desa pada umumnya yang pendiam dan terbiasa kerja keras. Saat masuk usia dewasa, Marvin ini bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat dan pada tahun 1974 dia dipindahkan ke Lowry Air Force Base. Setelah keluar dari militer, Marvin ini menjalani hidup yang berpindah-pindah. Dia juga beberapa kali membuka bengkel las dan knalpot. Meskipun begitu, Marvin ini tipe pria yang hidupnya mandiri banget. Dia itu nggak menikah, dia nggak punya anak, dia itu lebih suka fokus ke pekerjaan dan hobinya. Teman-temannya bilang kalau dia itu orang yang baik dan suka menolong. Dia suka banget main motor salju ke gunung, menikmati udara yang dingin dan heningnya pegunungan Colorado. Bahkan dia itu pernah memimpin penyelamatan. Pada saat itu temannya tertimbun longsor dan di situ dia itu benar-benar loyal dan kayak peduli banget dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ya namanya manusia pasti ada sisi buruknya yang nggak orang lain tahu. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia Bukan nabi. Sisi yang nggak banyak orang tahu kalau Marvin ini gampang merasa disakiti. Jadi kalau dia merasa diperlakukan tidak adil, dia tuh bisa menyimpan rasa dendam itu sangat lama. Bahkan ada seseorang yang bilang kalau Marvin ini pernah mengancam suaminya cuman perkara beda pendapat soal biaya perbaikan mobil. Dan orang-orang terdekatnya juga tahu kalau ego Marvin sudah tersentuh itu, dia itu bisa meledak-ledak. Singkat cerita, di akhir tahun 80-an, Marvin ini pindah ke Green Lake, kota kecil dan tenang yang lumayan dekat dengan Granby, hanya beberapa kilometer aja. Dia membuka bengkel kecil di sana, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyimpan banyak kecurigaan kepada pemerintah lokal. Dia merasa media itu selalu bias, karena itu dia merasa tidak puas dan akhirnya dia membuat koran sendiri, cuman untuk membahas isu legalisasi. Karena dia yakin surat kabar kota itu tidak akan sependapat dengan hal itu. Semua ini pelan-pelan membentuk pola pikir yang keras. Dia berpikir dan merasa kalau ada yang tidak sejalan dengan dia itu harus memaksa orang itu kayak sejalan dengan dia kayak gitu. Dan merasa kalau ada ketidakadilan, dia percaya dialah yang harus memperbaikinya, bahkan jika harus melawan satu kota sekalipun. Singkat cerita lagi, pada tahun 1992, dia mengambil keputusan kecil yang terlihat sepele, justru menjadi awal tragedi besar itu. Saat itu Marvin membeli sebidang tanah di Granby seharga $42.000. Niatnya sederhana, dia kayak mau bikin bengkel knalpot lagi, tapi siapa sangka keputusan kecil ini malah menjadi konflik panjang yang merusak hidupnya. Setelah membeli tanah itu, dia kemudian membuka toko. Di tanah tersebut, bisnisnya berjalan lancar, hingga ada sebuah perusahaan beton yang berencana akan membangun pabrik beton di lahan sebelahnya Marvin. Tapi anehnya, Dewan Kota Granby menyetujui perubahan zonasi untuk pembangunan pabrik beton tersebut dan menuntut Marvin untuk memindahkan atau menjual sebagian propertinya agar bisa membangun jalan untuk akses ke pabrik tersebut. Di sini kan aneh banget ya, kayak sepihak banget dan dari
pemerintah kota ini kayak memihak ke pengusaha pabrik tersebut kayak gitu. Jadi kayak si Marvin ini di sini merasa dizolimi oleh pemerintah kota. Kayak di sebuah negara lah, kan ada ya sebuah negara yang memang hobinya itu menzolimi rakyatnya, bikin rakyatnya sengsara, kalau bikin statement suka ngawur kayak gitu kan ada kan di sebuah negara ya. Untungnya sih negaranya kayaknya jauh banget sih. Kalau di Indonesia emang nggak ada. Di sini Marvin sudah berusaha mengajukan banding dan protes kalau pembangunan pabrik beton itu akan memblokir akses ke tokonya dan membuat tokonya itu kemungkinan bangkrut. Tapi semua upaya hukum dan negosiasi yang dia lakukan dengan pemerintah kota dan pemilik pabrik beton tersebut berakhir dengan gagal total. Marvin malah dikenakan denda oleh pemerintah kota karena berbagai pelanggaran seperti kode bangunan dan lingkungan di propertinya. Dia merasa kalau denda ini tuh nggak adil dan ini tuh kayak cara pemerintah kota untuk menekannya dan kayak mengusir secara halus kayak gitu ya. Ini parah banget sih pemerintah kotanya. Coba kayak di Indonesia dong. Singkat cerita, pabrik itu dibangun di sebelah tokonya dan Marvin ini juga sudah membeli properti lain di sekitar tokonya untuk membuat jalan alternatif ke tokonya. Di momen ini juga dia membeli bulldozer Komatsu D355A dari California. Awalnya dia membeli bulldozer ini tuh untuk keperluan kerja dan untuk membangun jalan ke tokonya. Tapi dari masalah konflik tadi dan banding dia yang diajukan gagal total, selain itu banyak denda yang terus berdatangan, bisnisnya hancur dan dia menjadi sangat tertekan secara finansial dan emosional. Marvin akhirnya menjual propertinya kepada seorang pelelang pada awal 2004. Dia merasa terpaksa menjual bisnis tersebut yang sudah dia bangun selama ini hanya karena sengketa dengan pemerintah kota yang malah lebih condong membela ke pengusaha pabrik tersebut. Ternyata selama lebih dari 1 tahun terakhir, Marvin ini membangun bulldozer yang dia punya tadi, dia modifikasi agar tidak bisa ditembus peluru karena sudah dilapisi baja dan semen. Dia juga memasang kamera yang dilengkapi dengan pelindung dan 3 senjata di dalamnya. Dan pada tanggal 4 Juni 2004, sekitar jam 2 siang, Marvin masuk ke kokpit bulldozer itu. Kemudian Marvin langsung menuju ke pabrik beton yang ada di sebelah tokonya. Dia meratakan bangunan itu sampai hancur total, karyawannya panik, polisi mulai berdatangan dan mulai menembaki bulldozer itu, tapi pelurunya cuma kayak mental doang. Marvin terus maju menghancurkan semua bangunan yang ada di situ. Dia terus bergerak ke pusat kota, menghancurkan balai kota, kantor surat kabar, bank, bahkan sampai rumah mantan wali kota dia hancurkan. Intinya dia itu kayak menargetkan tempat-tempat yang dia rasa pernah menyakiti dia kayak gitu. Polisi yang terus berdatangan ke lokasi mencoba menembakkan lebih dari 200 peluru, tapi tidak ada satupun yang bisa menembus kendaraan itu. Bahkan wakil sheriff yang sempat memanjat ke atas bulldozer itu dan menjatuhkan granat, itu pun gagal untuk menghentikannya. Kota Granby pada saat itu benar-benar berada dalam situasi yang kacau. Awalnya polisi itu kayak pengen mengarahkan helikopter Apache dan rudal anti-tank, tapi mempertimbangkan lagi karena resiko kerusakannya itu akan lebih besar lagi dan akhirnya dibatalkan. Sementara Marvin terus-menerus menghancurkan bangunan demi bangunan, menyebabkan kerusakan dan kerugian jutaan dolar. Hingga akhirnya sesuatu terjadi saat berusaha meratakan sebuah bangunan, tiba-tiba lantai bangunan itu ambles, kemudian bulldozer Marvin terperosok ke ruang bawah tanah yang kecil dan sempit. Mesinnya rusak dan nggak bisa nyala lagi. Setelah lebih dari 2 jam, dia membawa keliling kota untuk menghancurkan 13 bangunan, dan Marvin pun terjebak di dalamnya. Karena memang kabin bulldozer itu dirancang hanya bisa dibuka dari luar. Marvin pun ya terjebak di dalam, tidak bisa keluar karena memang pintu itu cuma bisa dibuka dari luar. Dan sekitar jam 16.30, polisi mendengar suara tembakan dari dalam bulldozer itu. Ternyata itu benar suara tembakan dan iya, Marvin mengakhiri hidupnya sendiri di dalam kendaraan itu. Aksi yang dianggap sebagai perjuangan melawan kezoliman berakhir begitu saja. 2 jam 13 bangunan benar-benar hancur. Bahkan polisi ini butuh bahan peledak untuk membuka tank itu. Butuh berjam-jam untuk mengeluarkan tubuh Marvin dari kendaraan itu. Pemerintah kota akhirnya memutuskan untuk menghancurkan bulldozer itu. Tapi meskipun sudah dihancurkan, Killdozer tetap hidup sebagai legenda.
Ada yang melihat Marvin sebagai pahlawan yang melawan pemerintah, ada juga yang menganggapnya sebagai teroris domestik. Tapi pada akhirnya Marvin Hemeyer bukan hanya cerita tentang balas dendam, ini cerita tentang bagaimana satu orang ketika merasa sendirian dan tidak didengarkan, bisa tenggelam dalam pikirannya sendiri sampai tidak ada jalan untuk kembali. So, jadi itulah kasus dari Marvin Hemeyer, seorang warga biasa yang berani menghancurkan seluruh kota karena dia merasa sudah dizolimi oleh pemerintah kota dan dia benar-benar melakukan hal yang di luar batas lah karena dia benar-benar sampai menghabisi nyawanya sendiri kayak gitu kan. So, jadi buat kalian yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalau ada video terbaru kalian mendapatkan notifikasi dan jangan lupa terus support aku agar channel ini bisa tumbuh berkembang menjadi sangat besar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.